Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? Saya Ngora Valentino dan kamu sedang menyaksikan video metode Spanyol 50 hari. Target saya, dalam 50 hari kamu mampu berkomunikasi dalam bahasa Spanyol. Bueno, dalam video ini saya akan membahas tentang kata benda dalam bahasa Spanyol. Berbicara tentang kata benda, yang harus kita ketahui bahwa di dalam bahasa Spanyol, kata benda dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu masculino, itu keterangannya sering disingkat dengan huruf M, dan femenino, keterangannya disingkat dengan huruf F. Lalu, apa itu jenis masculino dan femenino? Ada yang bilang masculino itu jenis laki-laki, sementara femenino itu jenis perempuan. Pendapat ini ada benarnya karena pada kenyataannya semua yang berjenis laki-laki dikategorikan sebagai masculino, sementara yang berjenis perempuan adalah femenino. Bingung ya? Enggak, gini. Kita lihat contohnya. Di kolom masculino ada beberapa contoh kata. Abuelo, kakek, tio, paman, hijo, anak laki-laki, niño, anak kecil laki-laki, chico, cowok. Dan benar, semuanya berjenis laki-laki, ya kan? Sementara di kolom femenino ada abuela, nenek, tia, itu bibi atau tante, hija, anak perempuan, niña, anak kecil perempuan, dan chica itu cewek. Semua ini berjenis perempuan. Jadi, di sini kita bisa dengan mudah membedakan jenis maskulino atau femenino berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian muncul pertanyaan nih, bagaimana cara mengetahui jenis maskulino atau femenino dari suatu benda? Benda ya, bukan manusia. Ketika kita sedang membuat sebuah tulisan, tentunya cara yang termudah untuk mengetahui jenis dari kata benda maskulino atau femenino itu berdasarkan kamus. Jadi kita tinggal buka kamus saja, karena semua kata benda itu penulisannya akan disertakan keterangan dalam bentuk singkatan di akhir kata bendanya, yaitu huruf M jika kata benda itu berjenis maskulino dan huruf F itu untuk femenino. Jadi kalau kita sedang membuat tulisan ya, surat, apalah gitu, itu kita bisa sambil melihat kamus. Tapi bagaimana kalau kita sedang berada di dalam sebuah percakapan dan kita tidak tahu nih, atau mungkin kita lupa gitu dengan jenis dari sebuah kata benda? Apakah ada panduannya? Bueno, jika kata bendanya manusia, gampang ya. Tadi kita udah ngebahasnya. Yang berjenis kelamin laki-laki pastinya maskulino, dan yang perempuan pastinya berjenis femenino. Tapi untuk membedakan kata benda seperti buku atau rumah dan lainnya, tentunya kita tidak bisa membedakannya berdasarkan jenis kelamin kan? Nah, ada beberapa patokan umum yang bisa kamu gunakan. Ini ya, kata benda yang berakhiran O umumnya berjenis maskulino. Buku, libro, ini berjenis maskulino. Kemudian, kata benda yang berakhiran A umumnya femenino. Jadi contohnya rumah, casa, itu berakhiran A, femenino, ya. Jadi perhatikan penjelasan saya. Tadi saya tidak bilang selalu, tetapi umumnya, ya. Jadi kata benda yang berakhiran O umumnya berjenis maskulino, dan yang berakhiran A umumnya berjenis femenino. Karena ada beberapa kata benda yang berakhiran O, contohnya foto, mano, moto, radio. Ini ternyata berjenis femenino. Dan sebaliknya ada beberapa kata benda yang berakhiran A, contohnya agua, dia, mapa, problema, itu ternyata berjenis maskulino.
syukurnya jumlah kata-kata yang seperti ini nih, jumlahnya nggak banyak. Cuman tugas kamu tetap aja menghafalkan. Ya. Kemudian ada beberapa petunjuk lainnya yang bisa kamu gunakan untuk membedakan jenis dari sebuah kata benda. Cuman saya nggak membahasnya di sini ya. Kamu silakan buka deh materi metode Spanyol 50 harinya. Di situ saya cantumin. Jadi silakan dibaca di situ ya. Terus gimana ceritanya dengan kata benda yang tidak berakhiran O atau A? Gimana dong cara membedakan yang mana maskulino atau feminino? Ini ya, nggak ada cara lain. Jadi hafalkan. Oh ya, ada hal penting lagi yang harus kamu ketahui tentang kata benda di dalam bahasa Spanyol. Jadi ternyata ada beberapa kata benda itu yang jenisnya netral. Contohnya, artista, cantante, idiota, joven, martir, medico, dan sebagainya. Ya. Jadi kata benda ini bisa berjenis maskulino atau femenino, tergantung dari artikel yang menerangkannya. Untuk pembahasan artikel itu saya buatkan video khusus ya, jadi silakan dibuka video itu. Bueno amigo, eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Silakan dibuka materi metode Spanyol 50 hari dan ikuti instruksinya ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Adios amigo. Ciao.